warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah ala nikmatillah wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Jamaah maghrib yang insyaallah sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita bersama untuk bersimpuh di bait Allah ini dalam rangka ta'abbudi kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga apa yang kita kerjakan di malam ini menjadi amal soleh kita di hadapan Allah, dan amal soleh itu terikhlas yang kita kerjakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah maghrib yang berbahagia, saya mendapat undangan dari Takmir untuk memberikan pencerahan al-Islam. Kalau kita berbicara al-Islam, saya akan membicarakan karena waktunya ini kurang lebih 40 menit. Ustaz ya, 40 menit. Isya pukul berapa? Sekarang pukul 6 kurang 10. Berarti tambah 10 menit ya. Oke. Saya akan mencoba case by case, karena ada kata yang harus kita sampaikan agar tidak menjadi kekaburan dalam memahami Islam. Islam itu bukan hanya sekedar dibaca. Statement Allah itu tidak sekedar dibaca, tetapi harus diketahui. Tidak cukup diketahui, dipahami Islam itu. Dan tidak cukup untuk dipahami, tetapi Islam itu adalah diamalkan. Sekali lagi, diamalkan. Kalau Bapak bersimpuh di tempat ini dalam tadabbur Al-Quran, tadabbur sunnah Rasulullah SAW, itu adalah hanya untuk menambah wawasan. Kalau apa yang kita dengar, kemudian wawasan bertambah, maka inti ilmu yang kita pelajari tidak sampai kepada kita. Kita tadabbur Al-Quran, kita tadabbur sunnah Rasul, begitu diamalkan, itu inti ilmu. Selama kita tidak mengamalkan, hanya menambah wawasan. Ini yang menurut saya patut dipahami oleh seluruh umat Islam, tidak hanya majelis ta'lim ini. Tidak hanya itu. Kenapa? Karena Islam itu mayoritas hanya sekedar diketahui, dipahami, tetapi tidak diamalkan. Orang banyak hafal Al-Quran, tetapi aplikasinya tidak Qurani. Orang hafal, banyak orang itu menghafal ayat-ayat Al-Quran, tetapi perilakunya tidak Qurani. Itu yang harus kita perhatikan betul. Itu keyword yang pertama. Keyword yang kedua adalah apa yang diberikan oleh Allah, mesti Allah itu akan memberikan sesuatu, dan Allah itu tidak pernah ingkar janjinya. Innallaha la yukhliful mi'at. Allah itu tidak pernah ingkar terhadap janjinya. Salah satu contoh begini. Bapak duduk di tempat ini mulai dari rumah. Apakah Bapak sampai ke tempat ini karena prestasi Bapak? Bukan. Ini karena ridho Allah yang diberikan ke kita untuk datang ke sini, kemudian kita tadabbur Al-Quran. Maka Allah menyampaikan kepada kita bahwa kalaulah kalian menghitung nikmat yang aku berikan kepada kalian, kalian tidak mampu menghitung itu.
Ada di antara jemaah yang bisa mampu menghitung apa yang Allah berikan? Nggak mampu. Dan Allah memberitahukan, kalaulah apa yang aku berikan, kemudian engkau syukuri yang aku berikan itu, maka aku tambah yang aku berikan itu. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Tetapi kalau engkau ingkar terhadap apa yang aku berikan, Allah sebutkan inna adzabi lasyadid. Itu besok Allah tidak akan ingkar, tidak akan lupa. Mesti Allah jalani. Lah, berkenaan dengan keyword yang saya berikan ini tentunya adalah apa yang Allah berikan, apakah sudah kita kerjakan? Terus kemudian siapa penyampainya itu? Kadang-kadang orang hafal Al-Quran, dibaca dengan baik, tetapi dia tidak paham makna itu. Setelah tidak paham, tidak dijalankan. Maka tentunya Islam itu akan menjadi baik ketika amaliyahnya betul-betul terjadi. Contoh begini, saya di kota Probolinggo itu menjadi 3 takmir masjid, saya ketuanya. Termasuk ini Bapak takmir masjid. Apakah dalam sholat maghrib, isya, subuh sama dengan sholat Jumat kita? Jumlah jamaahnya sama enggak kira-kira? Enggak sama Pak. Maghrib sekian, isya mungkin bisa berkurang atau bertambah sedikit, subuh berkurang, Jumat meludak, hari raya lebih membeludak. Pertanyaan kita, saya ketua takmir Pak, sampai kemarin itu saya, bagaimana cara makmur masjid itu bukan sekedar masjid itu gagah, tetapi yang sholat di masjid itu harus membeludak, yang sujud itu membeludak. Masjid saya di kota Probolinggo, saya buka 24 jam. Saya sediakan wifi, saya sediakan CCTV, saya berikan ASI penuh. Saya berikan kulkas untuk ngambil yang dingin, yang hangat ambil. Makan, jajan gratiskan. Itu saja masih sedikit. Yang datang pabrik-pabrik kalau siang main, saya biarkan. Tapi adzan wajib dia kemudian sholat berjamaah. Kenapa? Karena mereka tidak mengamalkan Islam, hanya paham. Kalau saya sholat di rumah, dapatnya 1. Tapi kalau sholat di masjid, dapat berapa? 27. Kalau salaman dengan yang satu, ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahuma qabla ayyatafarraqa. Saya berjabatan tangan dengan Bapak. Kemudian sebelum tangan saya dilepas, saya dan Bapak diampuni dosanya. Berapa? Tapi itu tidak dijalankan. Maka saya beritahukan keywordnya adalah Islam itu harus diamalkan. Sekali lagi Islam itu harus diamalkan. Fahami Rabbnya, fahami Rasulnya, fahami diri kita. Diri kita ada jasadnya, ada alam fikirnya, ada ruhnya, ada jiwanya, ada kolbunnya. Kita lapar, makan jasad. Ketika rohani kita lapar, apa yang harus kita beri makan rohani kita? Ini yang menurut saya kesalahan kita berdakwah. Para dai itu sebenarnya harus metodologinya sudah mulai dirubah. Untuk atraktif itu bagaimana? Nggak bisa kalau cuman menyampaikan satu hal kemudian tidak ada evaluasi. Nggak bisa. Nggak bisa. Bapak, saya coba case by case. Ada ayat dalam Al-Quran itu yang akan saya coba dari case pertama. Kalau tadi sudah saya sampaikan bahwa
Allah itu tidak pernah ingkar terhadap janjinya. Saya coba dengan case yang pertama. Kalau ada di antara kita bisa menghitung nikmat Allah, dan saya bisa menghitungnya bahwa Al-Quran salah. Ini dalam surat An-Nahl, wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Karena di YouTube ini sudah banyak Pak ya, ada orang yang berkata bahwa Allah itu tidak ada karena tidak bisa ditampakkan. Bapak jangan sampai salah, sekarang banyak provokator di YouTube ini yang pakai surban, pakai kepala bagus, kopiah bagus, tetapi intinya sudah masuk hal-hal yang tidak baik. Mari kita mulai. Ada kalimat Allah begini. Saya bacakan nih penggalan surat ini. Allah berkata begini. Walau sya'allahu la ja'alakum ummatan wahidah walakin liyabluwakum, kata Allah itu. Sesungguhnya kata Allah, kalau Allah itu ingin menyatukan umat menjadi umat yang satu, itu bisa saja. Bisa saja. Allah itu menjadikan umat satu, nggak usah agama Nasrani, agama Yahudi, nggak usah. Jadi satu saja Allah itu bisa. Tetapi Allah berkata apa di sini? Walakin liyabluwakum fima atakum. Tetapi aku hanya ingin menguji kalian, apa yang aku berikan kepada kalian itu. Fastabikul khairat, maka berlomba-lombalah kalian agar kalian menjadi yang terbaik. Saya menyampaikan kalimat fastabikul khairat ini Bapak dengan kalimat munasabakul ayat. Saya tidak menafsirkan seperti Kementerian Agama, fastabikul khairat itu berlomba-lomba dalam kebajikan. Saya menggunakan kalimat dengan semantik ini adalah berlomba-lombalah agar kamu menjadi yang terbaik. Karena kita belajar Al-Quran itu dari tafsir, dan tafsir itu mesti subjektif siapa yang menafsirkannya. Jadi saya ulang, andai kata Allah itu ingin mempersatukan manusia itu menjadi umat yang satu, Allah bisa. Tetapi Allah tidak ingin itu. Walakin liyabluwakum, tetapi Allah ingin menguji kita. Fima atakum, apa yang telah diberikan oleh Allah kepada kita, agar kalian itu bisa berlomba-lomba untuk menjadi yang terbaik. Pak, untuk menjadi yang terbaik itu bagaimana kira-kira? Kita disuruh berlomba-lomba oleh Allah untuk kita ini menjadi yang terbaik. Kunci yang harus kita pegang, jangan jadikan umat Islam itu menjadi umat yang inferior, umat yang rendahan. Di mana-mana umat Islam itu menjadi umat rendahan dan tidak peduli. Bapak lihat, mungkin kalau di kabupaten tidak ada ya. Di kota coba Bapak lihat, di perempatan jalan, di pertigaan jalan, ada adik-adik kita yang ngecat badannya. Pernah lihat Bapak itu? Ada yang peduli kita? Ada yang peduli? Enggak ada. Saya sebagai ketua takmir ketika diundang oleh wali kota, saya berbicara 3 kali dengan wali kota. Apakah itu orang kota, apa orang kabupaten, apa gunanya Pak Wali kalau ini adalah ada dinas sosial? Ketika kita melihat yang pakai cat itu, coba Bapak tanya, Islam apa enggak itu? Islam, Pak. Ketika mereka nampak itu inferior, menjadi umat rendahan. Imam Asy-Syafi'i berkata, tutupilah kefakiranmu, tutupilah kemarahanmu, jangan sombong dengan kekayaanmu, jangan sombong dengan ilmumu. Ini Imam Syafi'i. Beliau hafal
Al-Quran. Kita loh belum hafal Al-Quran. Kadang-kadang kita menampakkan kita punya duit, ketika ditanya apa kalimatnya, Pak, tolong masjid butuh bantuan untuk merehab masjid. Wah, Dek, jangan sekarang, Dek, saya tidak punya uang. Dia punya duit tapi bilang tidak punya duit. Itu namanya malah bukan menutup kefakiran, malah dia punya, malah dia beritahu kalau dia fakir. Jangan menjadi umat yang inferior, yang inferior. Jadi yang apa? Ittibaqah. Jadilah umat yang brilian. Sekali lagi, jadilah umat yang brilian. Bagaimana untuk menjadi umat yang brilian itu? Kan mestinya begitu. Allah memberitahukan kepada kita, jadilah kalian umat yang ittibaqah, yang brilian. Umat yang brilian itu, Bapak, tentunya adalah umat yang memiliki konsep dalam kehidupannya. Sekali lagi, yang punya konsep dalam kehidupannya. Bapak hidup, pernahkah punya tujuan dalam hidupnya? Tujuan utama kita hidup di dunia ini adalah menghamba kepada Allah. Jadi puncak kita itu adalah hamba. Dan puncak kita selain menghamba itu adalah mencari ridho Allah. Mencari ridho Allah. Ini masih di bulan Agustus ya. Walaupun ini kalau dalam hijriahnya sudah bulan Syafar. Agustusnya bulan tanggal berapa, Mas? Nggih. 29 ya. Masih Agustus. Semua orang bendera belum turun. Kalau di Islam, Pak, ada perang Badar. Di Islam itu ada perang Uhud. Ada perang Khandaq dan lain sebagainya. Indonesia itu mengingat tentang kemerdekaan. Ada kalimat Dirgahayu. Dirgahayu itu artinya umur panjang, Pak. Dirgahayu itu artinya umur panjang. Yang harus diingat itu hanya dua. Satu, mengenang. Yang kedua adalah mensyukuri. Sama nanti. Saya akan lanjut, semoga waktunya bisa. Mengenang itu tentunya, kita tahu nggak bahwa Indonesia itu merdeka karena ada peperangan. Dulu di Jawa Tengah ada Pangeran Diponegoro. Ada perang Padri. Ada perang Aceh. Ketika merdeka, founding father kita, itu hanya meletupkan dua hal. Atas berkat rahmat Allah. Dan apa, Pak? Keinginan luhur. Allah itu tidak akan memberikan rahmat kalau kita tidak meminta rahmat Allah itu. Tidak akan pernah memberikan itu. Doa itu harapan. Doa itu permintaan. Dan Allah yang menyuruh kita untuk meminta. Allah baru memberikan rahmatnya kepada kita. Ibadah kita kayak apapun tidak akan memasukkan kita ke surga tanpa rahmat Allah. Maka tentunya kalau ingin mengenang tentang peristiwa itu, Bapak pernah dengar siapa yang namanya Sudirman? Pernah dengar, Pak, ya? Yang kemudian disebut Panglima Sudirman. Paru-parunya separuh, Pak. Paru-parunya tinggal separuh. Belanda masuk lagi ke Indonesia untuk membombardir. Dia izin kepada presiden akan mengadakan gerilya. Ditandu, Pak, yang separuh itu. Kemana dia berangkat? Presiden bilang, jangan saudara Sudirman, kamu sakit. Ingat, kamu sakit. Tidak. Saya harus memerdekakan ini, dipertahankan. Mereka adalah penjajah. Saya akan memimpin bahwa saya harus tidak menghamba kepada mereka. Penghambaanku hanya kepada Allah. Itu kata Pak Dirman. Sampai di Kediri,
Apa yang terjadi? Pasukan yang dipimpin itu ada yang khianat, memberitahu Belanda, kemudian untuk mendapatkan pundi-pundi dari Belanda, ditunjukkan Sudirman bersembunyi di tempat A. Maka ketika Belanda ini sudah mengepung tempat itu, yang tadi khianat itu sudah merasa bangga bahwa Sudirman akan mati, dia akan dapat pundi-pundi, maka sebagian yang masih dia memperjuangkan bilang, Pak Sudirman, kita sudah dikepung oleh Belanda. Apa yang harus kita perbuat, Pak? Sudirman perintahnya, buka baju perjuanganmu, ganti dengan baju biasa. Ikuti apa yang aku katakan. Semuanya bersila seperti ini, sudah berganti baju, tidak baju pejuang, senjatanya sudah dilempar keluar semuanya. Sudirman memimpin dengan kalimat, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Semua ikut itu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Terus dengan khusyuknya itu. Maka Belanda masuk dan yang khianat berkata, itu di pojok itu Sudirman. Yang tentara Belanda yang jadi kaptennya itu tidak percaya, kamu dusta, itu bukan Sudirman. Sudirman tidak seperti itu. Pak Dirman sudah pakai begini, seperti Bapak, tembak itu di depannya Sudirman. Dan matilah si pengkhianat itu. Pernah terjadi pada Rasulullah di kala perang Uhud. Abdullah bin Ubay bin Salul ketika berangkat ke Uhud, 300 pulang ke Madinah. Ayat-ayat munafik turun. Hal seperti ini masih terjadi, Pak. Masih terjadi. Apa yang mengakibatkan mereka menjadi khianat? Alam fikirkah? Badankah? Atau hatinya? Manusia itu drivernya adalah hati, Pak. Kolbun yang salim, kolbun yang marid, kolbun yang ammar, kolbun yang lawamah, dan banyak kolbun-kolbun. Tentunya ketika Belanda sudah pulang tanpa membunuh Pak Dirman, teman-temannya berkata, Pak Komandan, ajimat apa yang kau miliki? Kata Pak Dirman, hanya 3. Aku punya 3 ajimat. Yang pertama, kata Pak Dirman, aku tidak pernah batal udhu. Itu ajimatku. Aku batal udhu, segera aku udhu kembali. Aku batal, aku udhu kembali. Pak Dirman, yang separuh paru-parunya, dia gerilya. Kita, yang menikmati kemerdekaan, batalkah udhu kita? Itulah yang dikenal dengan penghambaan alladzina amanu wa amilus sholihat. Itu kunci yang pertama untuk menjadi ittiba, iman. Yang kedua, kata Pak Dirman, adalah ajimatku itu adalah aku tidak pernah melaksanakan sholat tidak tepat pada waktunya. Mesti tepat waktu, kata Pak Dirman. Kita. Ini aplikasi Islam. Yang ketiga, kata Pak Dirman, apa yang aku kerjakan sekarang ini, bukan aku ingin mendapat pangkat, bukan aku ingin mendapat sanjungan dari bangsa Indonesia, tetapi aku ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhlas itu, Pak, berasal dari bahasa Arab, berasal dari akar kata kholasoh. Kholasoh itu murni. Jadi yang dikerjakan Pak Dirman itu murni karena Allah, tidak ingin di alam, tidak ingin mendapat pangkat. Kita bertanyalah kepada kita untuk aplikasi yang pertama ini. Ada 3 kunci yang diberikan oleh Pak Dirman. Sudahkah kita untuk kita terus menerus? Rasulullah mengajarkan, selesai wudu harus salat syukrul wudu. Kemudian saya memberikan dulu yang sederhana saja di Indonesia.
Bapak kenal Bung Tomo tahun 45 10 November. Kenal apa Bapak hanya mendengar? Mendengar Pak ya. Bung Tomo itu hanya membekikkan Allahu Akbar, semua bisa menjadi orang-orang yang bisa untuk melawan penjajah itu. Bukan itu yang akan diterangkan karena Pak Dirman, tetapi dia bikin buku yang kemudian dia tulis untuk anak-anaknya. Kalimatnya begini: jika kalian hidupmu susah, jika kalian hidupmu gundah, jika kalian hidupmu adalah gundah gulana, kamu hidup dalam tidak menentu, wahai anakku, bukalah Al-Quran, bacalah Al-Quran, resapilah apa yang kamu baca itu, amalkan yang kau bisa dari bacaan itu. Bapak baca Al-Quran, kemudian yang dibaca itu apa Bapak resapi? Apa asbabun nuzulnya? Kemudian Bapak menjadi baper untuk mengerjakan itu. Aplikasi keislaman itu harus kita jalankan. Ini dari kisah Pak. Untuk tidak menjadi inferior, umat yang rendahan, tetapi umat yang brilian. Harusnya begitu. Kemudian, coba kita setback sejenak. Bapak pernah mendengar sebuah kisahnya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu khalifah keberapa Pak? Khalifah kedua. Julukan daripada Umar bin Khattab apa Pak? Julukannya beliau. Ya. Kalau Abu Bakar julukannya apa? As-Siddiq. Kalau Umar, Al-Faruq. Kalau Utsman, kalau Pak Jokowi, kerja. Iya. Harus hafal Pak khalifah-khalifah itu dan kita ikuti. Faruq itu bisa membedakan antara yang benar dan yang tidak benar. Kalau Utsman itu adalah memiliki gelar Nurranain. Itu adalah dua mata karena dia punya istri dari dua anak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Ali bin Abi Thalib itu babul ilm, pintunya ilmu. Ana Madinatul ilm, kata Rasul, wa Ali babuha. Saya adalah Madinahnya ilmu, gudangnya ilmu, tetapi pintunya adalah Ali bin Abi Thalib. Saya lanjut Pak ya. Kalaulah kita untuk mencari dalam kehidupan kita sebagai umat yang harus menghamba, karena perintah Allah itu adalah kita hamba. Kemarin Indonesia menghamba kepada Belanda itu 350 tahun. Menurut sejarah kakek-kakek kita. Tetapi menurut sejarah mahasiswa yang kemarin mengadakan penelitian, penjajahan Belanda itu tidak sampai 350 tahun. 3 tahun setengah. Jangan besar-besarkan begitu. Mana yang benar? Penelitian mahasiswa UIN, apa kejadian 350 tahun? Saya berpendapat kedua-duanya mungkin ada benarnya, kedua-duanya mungkin ada salahnya. Kalau saya katakan benar, untuk jalan Dendels ini nggak cukup Pak 3 tahun setengah. Tanaman-tanaman pinggir jalan itu namanya dulu asem. Nggak mungkin Pak. Sekarang kan sedang heboh untuk dapat duit ya, penelitian itu. Ada Habib yang katanya sudah bukan keturunan Rasulullah. Heboh kan? Dzurriyyah Rasulullah. Jangan heboh itu, tetapi hebohlah kalau kita tidak aplikasi Islam. Pak, karena Allah menyatakan begini, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, menghamba. Jadi hamba itu adalah prioritas unggulan. Bapak kalau di Python mungkin pernah mendengar kalimat ini. Bentar ya, saya tulis tadi semoga nggak hilang. Ini saya dulu
biasa mendengar dilanggar dan biasa saya ikut membaca. Ilahi anta maksudi waridoka matlubi. Pernah dengar itu? Nggak pernah dengar? Wih, di musola-musola zaman dulu ada tulisan itu, Pak. Ada tulisan, ada ayat tetapi gambarnya orang tahiyat gitu. Pernah dia? Nggak pernah? Pernah ya? Ya. Coba, apa makna itu? Ilahi anta maksudi waridoka matlubi. Ilahi wahai sesembahanku. Anta maksudi, kata orang itu, engkau yang aku tuju. Waridoka matlubi, dan ridomu ya Allah yang aku selalu menunggunya. Itu kalimatnya orang-orang mistisisme yang disenandungkan sebelum dia sholat. Dia berkata, ilahi anta maksudi waridoka matlubi. Itu disenandungkan. Kita ingin mencari ridha Allah atau mencari mencari sanjungan manusia kira-kira. Saya tanya Bapak yang bersimpuh, ingin mencari ridha Allah, ingin menjadi sanjungan manusia enggak kira-kira? Ya, ingin mendapat dari Allah. Harusnya kalimat itu selalu kita katakan. Sayangnya, Kementerian Agama walaupun sudah diberi masukan, terjemahan ilahi tetap Tuhan, terjemahan Rabbun tetap Tuhan, terjemahan Allah tetap Tuhan. Allah, ilahun, dan Rabb itu tidak sama. Makanya tentu ketika dalam majelis ilim, inilah orang mesti lebih paham dari yang tidak ikut majelis ilim. Allah sudah berkata, hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang yang tahu dan orang yang tidak tahu? Sama enggak kira-kira? Enggak sama, Pak. Apa sama orang yang pernah ikut majelis taklim dengan orang yang tidak ikut majelis taklim? Enggak sama, Pak. Majelis taklim ini, kata Rasulullah SAW, kalian safar saja, melihat ada majelis taklim, berhenti. Suruh berhenti dan duduk sebentar. Kalau kamu safar. Karena ini adalah surga, katanya Rasulullah. Kita duduk ini surga, Pak. Kalau 1 jam, sama dengan kita sudah berada di surga 1 jam. Bapak tidak merasakannya, tapi tercatat pahalanya besok 1 jam ini di surga. Pak, majelis ilim sudah diberi air, sudah diberi jajan, diundang, yang undangan 100 yang datang berapa? Paling tidak 40. Bapak Anda mengundang, Bapak umumkan aja lewat sound system itu. Nanti malam akan ada Inul Daratista di depan Masjid Mujahidin. Yang datang berapa, Pak, kira-kira? Yang datang Islam enggak kira-kira? Ya, banyak Islam. Tapi Majelis Taklim yang datang Islam. Saya kan barusan terlambat itu, Pak, kan masih karena saya bawa cucu, saya masih ke Indomaret tadi itu. Karena cucu itu lupa saya bawakan air. Anak saya bilang, Bibi, adanya selesai. Saya khawatir saya menjadi masbuk, Pak, ya. Walaupun saya belum bisa sholat berdiri karena 4 tahun yang lalu diuji Allah dengan stroke, saya mau lari rasanya. Tetapi begitu 3 langkah, nyuk sini, Pak. Paham nyuk ya? Ngilu. Ngilu. Ya, ternyata saya tidak terlambat tadi, masih di sop pertama. Nah, kemudian Bapak pernah dengar kalimat begini. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Pernah dengar? Pernah Bapak baca? Bapak baca kapan itu? Ya? Zikir. Sekolah pagi zikir. Kalau itu dibaca pagi hari 3 kali, sore 3 kali,
pagi 3 kali, maka Allah berkata, aku akan meridhoimu sampai engkau kiamat. Tapi kalau anak SD dibaca sudah pukul berapa Bapak? 7 ya. Disuruh oleh Rasulullah setelah engkau sholat subuh, baca itu. Hanya baca roti itu billah, kan ya tak? Roti itu billah, hanya disuruh baca itu. Enggak baca kita. Pak, ini taman surga, tetapi yang datang bisa dihitung ya. Coba Ustadz besok ya, besok. Enggak usah Inul lah, enggak usah Inul. Datangkan mungkin penyanyi kota Probolinggo aja lah. Ya. Ya? Bagaimana Ustaz? Di luar aja, jangan di masjid Ustaz. Bakar di masjid. Di luar saja. Di depan Masjid Mujahidin akan datang 2 artis dari kota Probolinggo tanpa diundang. Bapak karcis 100.000 datang, Mbak. Silakan. Apa Bapak saya yang datang artisnya untuk membuktikan? Saya datangkan. Berapa yang datang? Kira-kira 1000 kalinya majelis ini, apa kira-kira tidak ada yang datang? Kalau Bapak kira-kira datang enggak? Saya bawa 2 artis. Tidak usah dengan sound system bagus, dengan elektron saja. Banyak artis apa banyak majelis taklim? Artis apa majelis taklim, Pak? Banyak majelis taklim yang datang. Segini nih, Pak. Besok, Pak, kalau itu ada artis, saya kira penuh itu, Pak. Penuh. Saya mencoba. Karena majelis taklim saya sama dengan Bapak begini. Saya mengadakan subuh, Pak, kalau majelis taklim. Oleh teman-teman diberi makan habis itu. Kadang-kadang mie, kadang-kadang makan bersama gitu ya. Saya tanya, Pak, bagaimana kalau besok, kan saya punya alun lapangan gitu. Bagaimana kalau besok ini dalam hari kemerdekaan ini kita pinjam elektron, saya yang akan membayarnya, Bapak cari artisnya. Saya bilang begitu. Di mana Pak Nur cari artisnya? Nggak tahu saya. Ternyata dia menghubungi dapat 3 artis. Suruh pakai busana muslimah. Iya, pakai busana muslimah Pak. Pak RT, saya beritahu Pak RT besok saya sebagai ketua takmir yang akan membuatkan itu. Oh, terima kasih Pak Nur, terima kasih. 3 wanita itu pakai busana muslimah Pak. Tetapi busana muslimahnya ketat. Sehingga di belakang segitiganya itu kelihatan. Pak, MC-nya itu seorang guru. Mohon maaf Pak ya, seorang guru. Guru terus bilang begini, mari kita buka bersama-sama dengan Ummul Quran. Ini artis dibaca dengan Ummul Quran. Sudah Pak, begitu organ bunyi, membeludak Pak yang datang Pak. Membeludak yang datang. Padahal mereka setelah membeludak, saya beritahu marbot saya, Mas, edarkan kotak tuh kerdus, diedarkan Pak, minta sumbangan. Berapa Bapak kira-kira dapatnya itu? Berapa kira-kira dari itu? Berapa Pak kira-kira? Pakai kerdus itu? Hanya 1 putaran Pak, tidak semuanya itu. Kami hitung dapat 7.600.000. Saya bilang, sekretaris bilang, Pak Nur, apa masukan bendahara untuk ini? Jangan. Berikan aja kepada anak-anak yatim. Karena yang membayar itu bukan karena khalasah, bukan karena murni, karena ingin melihat artis tadi. Pak, kembali. Itulah keimanan untuk menjadi konsep untuk ittibaq. Ada seorang panglima perang, Pak. Panglima perang zaman Umar bin Khattab itu, kalau Bapak tahu, pernah mendengar pula mungkin, itu namanya adalah Abdullah bin Hudzaifah. Pernah dengar Bapak? Umar bin Khattab itu menyuruh bala tentaranya untuk memerdekakan Syam. Sekali lagi, untuk memerdekakan Syam. Tetapi peperangan itu kalah, Pak. Kalah itu. Panglimanya itu, Abdullah itu ditangkap.
oleh orang-orang Romawi, dibawalah ke Romawi. Kalah Pak, kalah perang. Apa yang terjadi? Ya Abdullah, berhentilah kamu untuk memeluk agamanya Muhammad. Aku bebaskan kamu dengan tentaramu, dan aku berikan negara Romawi ini separuh untukmu. Berhenti kamu menjadi agamanya Muhammad. Ikuti agamaku. Mau Abdullah? Tidak. Pak, Bapak suruh berhenti jadi ketua takmir atau jadi takmir, kabupaten ini diberikan kepada Bapak separuh. Mau Bapak? Langsung. Langsung Pak ya, langsung. Ini untuk tidak jadi inferior Pak ya, untuk jadi tidak inferior. Kedua, ketika dia tidak mau, okelah kalau kamu tidak mau, kata, berhenti kamu ya, semua wes, aku berikan Romawi ini, aku angkat menjadi penasehatmu, ambil. Dan yang kedua katanya, anakku yang tercantik itu dengan catatan nikahi olehmu. Ambil Romawi, kau jadi kaisar, ini aku berikan kepadamu, berhenti kau jadi umatnya Muhammad, agamanya Muhammad. Satu Romawi Pak. Tidak mau Abdullah Pak, enggak. Marah kaisar, buat tungku, beri air, semua anak buahnya masukkan ke tungku. Satu dicelupkan Pak, peng di matanya Abdullah. Abdullah menitiskan air mata, dia istighfar kepada Allah bahwa dirinya tidak punya kemampuan ya Rabb untuk mengalahkan kaisar ini. Ketika dia menangis, apa katanya? Kata temannya, kata anak buahnya kaisar. Kaisar, Abdullah menangis, takut. Bawa kemari, katanya. Bawa kemari. Kenapa kau menangis Abdullah? Iya. Takut kamu? Tidak. Kenapa kamu menangis? Aku menangis karena kenapa? Aku punya nyawa satu. Begitu. Andai kata nyawaku 1000, aku rela untuk dimasukkan ke tungku itu. Kenapa kok satu ya nyawaku begitu? Mangkel enggak Pak kira-kira kaisar itu? Mangkel. Sudah mangkel terus begini. Abdullah, apa nih, mahkotanya dicabut. Cium nih. Cium kepalaku. Kalau kau cium kepalaku, kamu bebas, aku bebaskan, anak buahmu aku bebaskan. Pulang. Seorang panglima Pak suruh mencium Pak. Itu nggak akan mau Pak, nggak akan mau. Tetapi hatinya dia memilih mencium, minta petunjuk kepada Allah, apakah aku cium atau tidak. Ketika hatinya berbicara dia untuk kebesaran Islam, cium. Ketika dicium, ada kaisar Romawi paling. Sabotase. Enggak apa-apa. Jangankan cuma sabotase ini, kan gitu ya. Dibedil semuanya, kita nggak takut ya. Dibedil aja lah. Hah? Lari. Selanjut Pak ya, selanjut. Ketika mencium itu, pulang Pak. Umar bin Khattab mendengar bahwa Abdullah itu mencium itu. Apa kata Umar? Aku bangga kepada Abdullah. Nanti kalau datang, aku orang pertama kali yang cium keningnya dia, dan saya perintahkan kepada seluruh penduduk ini untuk cium keningnya Abdullah. Datang cium oleh Umar Pak. Semua penduduk mencium keningnya Abdullah. Pertanyaan saya, keimanan itu ada di mana? Di pikiran? Apa di hati? Hati. Hati yang 3 tadi saya sebutkan, hati yang mana kira-kira? Hati yang salim, hati yang ammarah, apa yang lawamah? Yang jelas yang salim Pak, tapi bukan Habib Salim lah ya.
Bapak tahu Habib Salim? Sahabat saya, wakil bupati pada saat Pak Hasan jadi bupati. Salim. Kolbun kita yang salim. Agar kita menjadi kolbun yang salim, tidak menjadi kolbun yang dua tadi itu, maka Rasul menyuruh kita untuk membaca yang sama dengan tadi itu. Bapak kira-kira hafal apa enggak kira-kira ini? Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Hafal? Wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Wa a'udzubika minal jubni wal buhal. Wa a'udzubika min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Surah maca telo kalih. Bapak baca agar hatinya tidak gelisah, agar hatinya tidak gundah, agar hatinya tidak mentang-mentang, agar hatinya tidak sewenang-wenang. Min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Kadang-kadang hati ini sewenang-wenang. Diundang oleh takmir nggak datang. Apalagi diminta duit. Punya bilang tidak punya. Gelisah, Pak. Gelisah orang itu. Siapa yang bikin gelisah? Ia jiri alat dam. Siapa Pak yang jiri alat dam? Setan. Beredar ini. Adam hanya salah sekali, diusir dari surga. Dia telanjang. Adam sama istrinya ketika telanjang, dia bingung Pak mencari penutup. Adam sekarang malah penutupnya dibuka. Keturunan istri Adam yang katanya Hawa itu sekarang dibuka. Bapak nonton volleyball perempuan Jawa Timur Jawa Barat tadi dan nonton. Pakaiannya Pak, pakaiannya sama dengan pakaian kalau kita pakaian segitiga itu, Pak. Coba nanti Bapak tontonlah di YouTube ya. Jawa Timur sama Jawa Barat kayak apa? Saya tahunya tadi Pak, karena saya ke Sidoarjo di rest area itu saya makan di warung makan itu ada pertandingan itu. Yang nonton banyak, kok banyak sekali nonton. Saya lihat, oh volleyball putri. Saya lihat sejenak Pak. Ya, saya laki-laki. Huldi saya naik, turun, naik, turun, naik, turun. Saya manusia Pak, naik, turun. Karena begitu bagusnya, terus saya bilang gini, astagfirullahaladzim, ini setan-setan, saya bilang gitu. Saya beritahu adik-adik, Dek, saya sampai tonton apa? Volinya apa orangnya? Lihat pakaian saya begini Pak ya. Bilang begini, Ustadz, yang saya lihat orangnya, katanya. Pulang, saya bilang gitu. Siapa yang pulang, saya beri duit 100, begitu kan. Nggak ada Pak yang pulang Pak, nggak mau Pak. Nggak Ustadz, mau lihat, katanya. Coba, ya toh? Siapa yang membuat kita gundah? Bapak pernah gundah di rumah? Sering. Datang ke masjid ini Pak. Datang ini surga Pak. Dan baca tadi itu Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Kalau Bapak tidak baca itu, uang itu minta kepada Allah, kemudian Bapak tidak baca, kok minta tidak gundah? Bapak tidak pernah datang ke majelis taklim. Ya gundah dong Pak, uang yang ditonton ya itu. Kalau tidak volleyball, apa yang ditonton lagi? Banyak. Ya toh? Dan kita yang ada di majelis taklim begini saja, Bapak tambah ada di majelis taklim, tambah mengetahui Al-Quran, Bapak tambah bodoh. Kita belajar tambah bodoh Pak, tambah bodoh. Apa yang saya kerjakan pada Allah, rasanya tidak ada. Rasanya tidak ada. Kalau Bapak tidak hafal, kalau tadi hafal saja. Kalau ini, hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil adzim. Pernah Bapak baca? Enggak pernah. Kalau hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, pernah? Sering. Maksud saya Bapak sering baca itu tahu maknanya. Kalau nggak tahu maknanya Pak, kayak apa namanya?
kayak lewat begitu saja. Ini kalau Bapak ini tahu, la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul wa'dil amin. Pernah Bapak? Terus Bapak tahu nggak maknanya itu? Jangan cuma la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Apa kayak pegangan tok, Pak? Tetapi la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang patut aku sembah kecuali Engkau ya Allah. Engkau yang betul-betul Allahku, yang benar, yang aku selalu mengikutinya. Kalau kemudian kita cuma la ilaha illallah atau begini, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullah, bohong-bohong, gitu Pak ya. Tetapi hati kita tidak connect dengan Allah. Gimana kira-kira Pak? Kira-kira bagaimana? Hambar Pak, hambar. Maka tentunya kalau di Python, kalau Bapak ruku, apa yang dibaca? Subhana rabbiyal adim. Paham Bapak maknanya? Kalau sujud dibaca Subhana rabbiyal, maha suci Engkau yang maha tinggi. Baper enggak kira-kira Bapak? Bacaan itu banyak Pak, banyak 37 kira-kira. Bacaan ruku maupun sujud. Tetapi saya pilih yang saya baper dan menangis. Kalau saya ruku ataupun sujud, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Maha suci Engkau ya Allah, wahai penciptaku, wahai pengawasku, wahai pengayomku. Aku memujimu ya Allah, maka ampunilah aku. Bapak baca dengan baper itu, apalagi Bapak nanti di akhir sahur, Bapak mesti menangis. Tetesan air mata kita adalah satu bentuk pahala yang Allah jawab 10, Allah jawab 700 kali. Apakah tidak sah Pak Nur untuk subhanallah? Sah, itu boleh kok, subhanallah a'la, subhanallah boleh. Tapi agar menjadi hati ini tidak gundah, hendaknya baca yang kita pahami dan kita baper terhadap bacaan itu. Subhanakallahumma rabbana, maha suci Engkau wahai pengawasku, maha suci Engkau wahai pengayomku, maha suci Engkau wahai yang memberikan aku rezeki. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika, dan aku memujimu wahai pengawasku, wahai penasihatku, wahai pemberi rezekiku. Aku memujimu. Allahumma gfirli, ya Allah, ampuni aku ya Allah, ampuni aku. Ada di antara Bapak yang duduk di sini yang tidak pernah punya dosa? Ada kira-kira? Saya ingin tahu Pak, ada. Kalau Bapak tidak pernah punya dosa, itu berarti mengalahkan Rasulullah SAW. Ada kira-kira Pak? Ya. Saya hanya membuatkan case by case saja dulu, agar kadang-kadang kita itu salah menafsirkannya. Tidak salah menafsirkannya. Ada kalimat Allah yang harus kita perhatikan. Wa alaisa lil insan illa ma sa'a. Kita tidak akan memperoleh sesuatu apapun kecuali apa yang kita usahakan. Bapak dari rumah berjalan ke tempat ini untuk dapat 27 dalam sholatnya. Satu langkah Bapak dicatat oleh malaikat itu 10 kali kebajikan sampai di tempat ini. Bapak nantinya bertemu, bersalaman dengan mereka. Bapak sudah tidak punya dosa karena Bapak sudah melaksanakan jabatan tangan itu. Tetapi tolong diingat, jabatan tangan itu yang lebih afdal, yang lebih mendahulukan, mengulurkan tangan itu adalah yang lebih mudah. Apapun pangkatnya, apapun ilmunya, yang muda duluan kepada yang tua.
Jangan mentang-mentang kalau besok Bapak yang hadir ada yang jadi camat, ya toh, umurnya masih 30 tahun, ada orang sepuh, Bapak tunggu dia salaman. Bapak yang harus duluan. Sudah termaafkan. Inilah fungsi dari majelis taklim agar kegundahan hati kita itu terbebas. Bacalah doa tadi itu. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghith. Wahai yang maha hidup, wahai yang maha berdiri sendiri, aku minta pertolongan kepadamu ya Rabb. Wa aslih li sya'ni kullah. Ya Allah, luruskan ya Allah segala urusanku, semuanya luruskan ya Allah. Wala takilni ila nafsi tarfata ainin abada. Janganlah segala urusan itu ya Allah Engkau serahkan kepadaku sekejap mata pun selamanya ya Allah, jangan serahkan kepadaku. Berarti kita minta apa yang kita kerjakan, siapa yang bekerja? Allah. Siapa yang nyuruh membaca ini, doa ini? Rasulullah. Awali dengan Ismul A'zam, Ya Hayyu, Ya Qayyum, itu Asmaul Husna. Awali, Ya Rahman, Ya Rahim. Tapi ini suatu paket, itu adalah perintah Rasulullah, baca setiap saat. Ya Hayyu, Ya Qayyum, birahmatika astaghith. Wa aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ainin abada. Selamanya. Itulah Allah yang menciptakan kita, yang menyuruh kita untuk menghamba tanpa reserve. Semoga kehadiran Bapak di majelis ilim tercatat sebagai amal soleh yang ikhlas di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga mulai hari ini ketika dibaca doa-doa yang disampaikan Rasulullah, hati kita menjadi hati kolbun yang salim, jadi yang tidak gundah. Kolbun itu apa? Ini sodar. Ini namanya sodar. Di dalam sodar ada kolbun. Di dalam kolbun itu ada yang namanya apa? Fuad. Maka jangan bohongi hati kita sendiri ketika berbicara dengan diri kita. Berikan makanan-makanan hati dengan sebaik-baiknya. Apa makanan hati itu? Adalah mengingat Allah sebanyak-banyaknya. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikkan hati, maka saya minta ya Allah kepadamu, tetapkan untuk tetap berada di agamamu. Semoga Bapak hadir di tempat ini karena ingin mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.